Alia, Iya minum Bu. yuk. Wah terima kasih Bu. Sambil cerita yuk, kita melakukan coaching klinik budaya kerja berakhlak. Gimana kesan-kesan Alia setelah bekerja di biro organisasi? Ada masalah dan kesulitan nggak? Kesan-kesannya seru sih Bu. Banyak hal yang saya pelajari dari senior. Cuma masalahnya itu kita sering berbeda pendapat dengan bagian lain Bu. Semuanya tuh pendapatnya berbeda-beda gitu. Kayak orang lagi mau cari tempat makan tapi nggak kelar-kelar gitu loh Bu, milih tempat makannya di akhirnya ya lapar semua gitu Bu. Itu terjadi di semua lini instansi loh, dan di semua perangkat daerah. Itulah kenapa nilai harmonis itu penting. Jadi intinya komunikasi itu penting banget ya Bu, supaya tetap harmonis. Tapi gimana caranya supaya kita tuh hubungannya tetap harmonis tapi tanpa harus pura-pura setuju. Kayaknya belakangan ini banyak permasalahan seperti itu yang terjadi dalam berkomunikasi. Harmonis itu nggak berarti harus selalu setuju pendapat mayoritas kelompok. Coba menurut Alia, kira-kira solusi apa yang bisa diberikan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam menyampaikan gagasan? Menurut saya itu solusinya kita kasih kesempatan semua orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Kemudian kita hargai pendapat mereka, kemudian kita cari titik temunya. Kalau semisal sudah buntu, kita lakukan pencarian data atau voting, atau kalau semisal ada perdebatan yang susah dikendalikan, baru kita libatkan yang namanya mediator, seperti itu Bu. Dari beberapa hal yang sudah Alia sebutkan tadi, menurut saya sudah betul prosesnya menuju ke harmonis. Dan memang sebaiknya seperti itu yang dilakukan dalam menghadapi perbedaan kelompok. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara internal dan eksternal agar komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Prioritas utama menurut saya yaitu memberikan kesempatan berupa ruang berpendapat untuk semua orang. Dari situ bisa lebih adil, kita juga bisa mengurangi yang namanya kesalahpahaman dan bisa menjadi dasar untuk mencari solusi memakai data atau voting. Benar juga tuh, solusi utamanya adalah memberi kesempatan setiap anggota menyampaikan pendapat agar tercipta rasa adil, berani, dan terbuka. Menurut Alia, rencana aksi apa yang bisa dilakukan agar suasana harmonis dapat terwujud dan saran dari kelompok bisa didengar? Rencana aksinya adalah kita kasih giliran bicara yang adil, kemudian kita tunjuk moderator, dan kita catat semua saran dan masukan biar nggak ada yang kelewatan. Kunci dalam berkomunikasi adalah mendengar dahulu masukan, pendapat, dan kemudian fokus pada tujuan bersama apa yang ingin dicapai. Jika di dalam rapat, biasanya kita kenal notulensi sebagai catatan semua saran dan pendapat yang ada dalam rapat tersebut. Berarti ibaratnya seperti membuat resep baru ya Bu, bahannya beda-beda tapi hasilnya tetap enak dimakan bareng-bareng. Nah, itu contohnya. Hihihi. Mulai minggu ini, coba Alia explore, menjadi perekam, tangkap kesamaan dan perbedaan dari semua masukan. Minggu depan kita review bareng ya. Siap Bu, nah, izin nanti saya akan coba saran dan masukan dari Bu Rosa. Bagus, akuntabilitasnya dapat, moodnya dapat. Terima kasih banyak Bu Rosa, bimbingan hari ini bikin saya semangat lagi. Sama-sama. Ingat, kerja di biro organisasi bukan cuma soal dokumen, tapi bagaimana menjaga hubungan kerja yang sehat dan harmonis.